Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami akan membahas suatu misteri dari chapter sebelumnya, yang mana ada fakta yang sangat mencengangkan diungkapkan oleh Vegapunk Shaka. Setelah mendengar ucapan tersebut membuat semua orang terkejut bukan main, karena hal ini sangat bersangkutan dengan kejadian besar di masa lalu. Lantas siapakah Vegapunk tersebut? Berikut penjelasannya. Sebelum lebih lanjut menonton, kami mau mengingatkan kalau video ini berisi teori dan spoiler. Jadi bagi yang tidak suka, langsung tutup saja video ini. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan hubungan Dragon dan Vegapunk versi Efek Anime. Dari masuk cerita Egghead, kami sudah mengetahui kalau akan terjadi suatu hal yang sangat tidak terduga. Di mana benar sekali saat mereka berpisah satu persatu, orang di dunia baru mulai terungkap siapa sebenarnya. Dimulai dari sang tyrant yaitu Kuma adalah teman dekat dari Vegapunk dan siapa itu Vegapunk. Setelah kru topi jerami bertemu dengan Vegapunk, mereka sangat terkejut karena mereka ada 6 orang. Dari beberapa orang tersebut membuat kru topi jerami sangat terkesan karena masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tersendiri. Nah, pada chapter kemarin barulah misteri besar telah diungkapkan oleh Vegapunk Shaka. Shaka menjelaskan kepada Franky bahwa teknologi canggih ini sebenarnya bukan dari masa depan, melainkan teknologi canggih semacam ini sudah ada pada 900 tahun yang lalu. Jelas pastinya Franky dan semua tidak bisa membenarkan perkataan itu, mengingat hal itu tidak mungkin terjadi. Dan disinilah nanti tugas dari Vegapunk memberitahu semuanya tentang apa itu sejarah 900 tahun yang lalu. Fakta ini dibuktikan dengan adanya robot raksasa yang ditemukan oleh Luffy dan kawan-kawan di tempat pembuangan. Sejujurnya kami juga belum tahu apakah robot kuno ini. Namun yang pasti, robot ini juga sudah ada sejak 900 tahun yang lalu. Lantas apakah semua ini benar-benar dari masa lalu seperti yang dikatakan oleh Shaka? Dan jika benar begitu, maka timeline One Piece saat ini tidak maju sedetik pun. Hal ini tidak ada yang menyadari sedikit pun. Nah, tak lain yang melakukan ini semua adalah ulah dari pemerintahan dunia. Kami meyakini bahwa Im Sama dan petinggi lainnya tidak menginginkan semua orang mengetahui tentang masa lalu. Di mana jika mereka mengetahui tentang masa lalu, sudah jelas mereka pasti akan berontak kepada pemerintahan, tak terkecuali membalas dendam kepada Tenryubito. Kami kemudian berpikir ketakutan dari pemerintahan ini bersangkutan kepada seseorang yang nantinya bisa menggunakan pikirannya untuk membangkitkan era 900 tahun yang lalu. Di mana pada masa itulah ada sebuah kerajaan kuno yang memiliki peradaban masa depan. Kemungkinan pula Im Sama adalah orang yang menjatuhkan kerajaan itu dengan dugaan sekarang dia telah menjadi raja dunia. Bila kita kulik-kulik lagi tentang masalah ini pasti masih banyak pertanyaan, namun kita masih belum tahu jawabannya. Tapi jangan khawatir, masih ada satu poin penting yang bisa kami sampaikan. Yakni pada chapter 1066 kita dikasih tahu sebuah informasi yang termasuk akal dan belum terpikirkan. Pastinya ini berkaitan dengan yang dibicarakan oleh Dragon dan Shaka sebelumnya. Dikatakan pada masa lalu, tepatnya saat peristiwa Buster Call di Ohara, pulau tersebut kedatangan sosok yang sangat penting yaitu Dragon dan Vegapunk. Entah apa alasan yang mendasari mereka datang ke Pulau Iblis ini, yang pasti berkaitan dengan insiden tersebut. Dan mungkin bisa jadi itu adalah pertemuan awal dari dua sosok yang paling berpengaruh pada dunia ini. Kami berpikir kedatangan dari Dragon ini menjelaskan bahwa dulu dia adalah seorang marinir. Lalu ketika dia mendapati fakta bahwa temannya yaitu Jaguar di Saulo telah memutuskan untuk hengkang dari angkatan laut, dia pasti memiliki alasan lain. Pastinya sebagai teman baiknya, Dragon tidak terima dengan apa yang dilakukan pemerintah. Terlebih lagi Pulau Ohara adalah satu-satunya tempat bersejarah di dunia. Jelas akan fakta tersebut pun Dragon langsung bergegas untuk menuju ke sana untuk mengetahui lebih lanjut. Vegapunk sendiri datang ke sini untuk mendapatkan sebuah informasi dari sisa-sisa kebakaran itu. Berharap dia menemukan sesuatu yang menarik dari beberapa buku di pulau arkeolog ini. Dan mungkin karena tujuan yang berbeda itu pula, pertemuan dari Dragon dan Vegapunk bisa terjadi. Walaupun teori ini masih bisa dibantahkan.
Dikatakan pula mereka juga mengenal Prof. Clover entah sebagai teman atau hanya kenalannya saja. Nah, setelah melihat itu, kami yakin bahwa Clover sebenarnya adalah teman atau sahabat dari Vegapunk dan Dragon. Hal ini mengacu pada saat kebakaran tersebut, di mana sebelum api mulai membakar tempat penelitian dari pulau ini, banyak arkeolog serta Clover mencoba menyelamatkan buku dengan dijatuhkan ke air. Mereka berharap suatu saat nanti ada orang yang berani datang ke pulau ini dan bisa menghidupkan kembali sejarah yang ada. Ternyata dugaan dari Clover sangat betul sekali. Yang datang setelah insiden tersebut adalah dua orang ini. Tak hanya mereka saja, tiba-tiba saja raksasa entah siapa berbondong-bondong menyelamatkan sisa-sisa buku itu untuk dibawa ke Elbaf. Tadi sangkanya raksasa itu diduga adalah Jaguar di Saulo. Dia tidak jadi mati karena Aokiji tahu bahwa Saulo adalah orang yang baik dengan keadilannya sendiri. Yang mana sebagai seorang teman dan orang yang memiliki arti keadilan, pastinya Aokiji tidak tega membunuhnya saat itu. Solusi yang dia lakukan adalah memberikan saja sebagian tubuhnya. Dengan begitu, maka pemerintahan dunia akan menerima fakta bahwa Saulo telah mati. Dengan begini pula, Saulo masih bisa hidup tanpa diincar oleh pemerintahan dunia. Di sini kami belum bisa mengetahui apakah Vegapunk dan Dragon bertemu dengan Saulo atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, setelah itu mereka berdua membentuk sebuah kelompok revolusi di sini. Kemungkinan pembentukan ini didasari oleh Angkatan Laut yang mulai serius untuk menutupi apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi mulai dari sini Vegapunk dan Dragon mulai mencari tahu sebenarnya apakah yang disembunyikan oleh pemerintah dan kenapa mereka sangat takut dengan 900 tahun yang lalu termasuk Margadi. Terus sampai akhirnya Vegapunk baru mendapati bahwa dia menemukan sebuah petunjuk yang sangat berarti, yakni dia mengetahui informasi 900 tahun yang lalu. Nah, karena rasa penasarannya itu, dia pun membentuk penelitian di Pulau Karakuri di mana tempat Franky berlatih selama 2 tahun. Di tempat tersebut dia memulai penelitian yang sangat panjang, sehingga menghasilkan pulau masa depan yaitu Egghead. Namun dia tidak membeberkan kepada siapapun bagaimana caranya dia bisa mendapatkan ilmu teknologi secanggih ini. Kemungkinan besar Vegapunk tidak mau orang biasa atau orang penting mengetahuinya, termasuk pemerintahan dunia. Lalu dia pun melakukan sebuah upaya untuk mendukung pemerintah dunia sebagai peneliti yang cerdas. Jelas sekali pemerintah akan mensupport apa yang akan dihasilkan oleh Vegapunk, dikarenakan teknologi yang digunakan olehnya sangatlah maju. Dengan begini mereka bisa membentuk sebuah pasukan massal untuk tetap menjaga pertahanan sebagai penguasa dunia. Nah, setelah kepercayaannya tersebut, Vegapunk bisa mendapatkan koneksi yang besar dari pemerintah dunia. Dia juga bisa bertugas sebagai mata-mata dari pasukan revolusi tanpa ketahuan siapapun. Lalu sekarang akhirnya peran sebagai pendukung pemerintah dunia telah berakhir. Mungkin ini adalah akhir baginya di sini. Sebab dari itulah mengapa dia memberitahukan kepada Dragon bahwa dalam waktu dekat dia akan mati. Yang dimaksud mati di sini masih ambigu, dikarenakan yang mengincarnya saat ini hanyalah Lucci, Kaku, dan Stacy. Yang mana kami berpikir bahwa mereka bertiga saja tidak bisa membunuh Vegapunk dengan mudah. Apalagi dalam pulau ini Vegapunk bersama dengan kelompok topi jerami yang sekarang sudah menjadi Yonko. Seharusnya jika ada Luffy dan kelompoknya, Lucci dan lainnya pasti bisa diatasi tanpa kematian sekalipun. Apakah mungkin ada indikasi lainnya yang membuat Vegapunk berkata seperti itu? Dan apakah maksud dari kata mati itu sebenarnya? Kita nantikan jawabannya nanti. Selanjutnya kami membahas tentang robot besar yang dilihat oleh Luffy dan lainnya. Di mana terlihat dari situ sudah jelas meski sudah berumur berabad-abad, tidak ada kerusakan sama sekali dari robot tersebut, serta masih kokoh dan tentunya masih bisa digunakan. Akan tetapi bagaimana cara mengoperasikan robot sebesar ini dan apakah sumber daya atau bahan bakar untuk mengaktifkannya? Besar kemungkinan bahan bakar dari robot ini adalah api. Mengingat Lilith pernah mengatakan bahwa api bisa digunakan sebagai energi apapun. Jika bahan bakar dari robot ini adalah api, lantas siapakah orang yang bisa mengendalikan robot raksasa kuno ini? Kami memiliki jawaban bahwa dulu yang mengendalikan robot sebesar ini adalah ras yang memiliki keterkaitan tentang api. Dan seperti yang kalian tahu, ras yang bisa memunculkan api adalah ras Lunarian. Namun saat ini hanya satu saja ras Lunarian yang masih hidup, dia adalah King. Namun sayangnya dia telah ditangkap oleh Angkatan Laut.
Berbicara tentang robot kuno ini sebenarnya tidak ada habis-habisnya, dikarenakan belum ada informasi lanjut mengenai hal ini. Tapi satu hal yang pasti, robot ini dulunya digunakan untuk menjaga suatu kerajaan atau apapun itu, dikarenakan robot ini memiliki katana, yang berarti bisa jadi ada hubungannya dengan negara Wano Kuni. Dari pembahasan ini kami menyimpulkan bahwa cerita Wano Kuni belum benar-benar berakhir. Masih ada beberapa hal misterius yang belum terungkap. Jadi kami yakin bahwa suatu saat nanti Luffy akan kembali ke Wano Kuni untuk suatu hal yang besar. Mengingat juga Pluton masih berada di pulau tersebut. Well, itu saja untuk pembahasan hari ini. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang lengkap, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.